if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gua akan bahas gua akan bahas dua pertandingan preview, yaitu yang pertama adalah Liverpool Chelsea dan yang kedua adalah Manchester United berhadapan dengan Arsenal. Dua match papan atas, di atas kertas ya secara nama, tapi pada kenyataannya hanya Arsenal dan Manchester United lah yang benar-benar match papan atas. Karena apa? Karena Liverpool dan Chelsea ini adalah dua tim besar yang berada di peringkat 9 dan 10 Premier League sekarang. Jadi ini derby papan tengah dengan nama besar, bisa gue katakan seperti itu. Secara head to head, kembali lagi ya, gue sebenarnya tidak percaya dengan head to head, tidak bilang head to head itu menjadi parameter, karena kalau lu perhatikan, kemarin gue sudah bahas juga ketika preview pertandingan, 3 pertandingan United City, Spurs Arsenal, dan juga Madrid Barca. Secara head to head, Madrid City Spurs menang, tapi secara pertandingan terbukti bahwa tiga-tiganya kalah. Maka dari itu gue tidak terlalu percaya dengan yang namanya head to head ya. Dan kita tahu secara head to head pun kedua tim ini relatif imbang. Ya, pertemuan terakhir mereka di FA Cup harus ditentukan sampai adu penalti 2 kali. Ya, FA Cup dan juga EFL. Jadi mereka ini ya cukup imbang kalau gue bilang. Nah, permasalahannya adalah kedua tim ini adalah dua tim yang menurut gue dari segi performa sama-sama sedang dalam performa yang buruk, dalam performa yang sangat memprihatinkan. Ya, Chelsea kita harus sepakat juga banyak pemain cedera. Maka dari itu Todd Boehly ini panik dan akhirnya beli sana beli sini. Semua pemain dibeli. Ya, Madueke, kemarin Mudryk dibelilah. Terus siapapun diincar lah sama si Chelsea ini. Ya, begitu juga dengan Liverpool. Liverpool pun banyak pemain yang cedera. Cuman yang berbeda adalah Liverpool tidak seperti Chelsea. Pemilik dari Liverpool tidak mengeluarkan duit seperti Chelsea. Ini yang menjadi problem. Nah, masalah dari kedua tim ini menurut gua itu berbeda. Kalau kita lihat Liverpool, itu permasalahannya adalah gue lihat pemain-pemain ini nggak perform, terutama Salah, terutama Arnold, Henderson, Fabinho, bahkan Robertson itu tidak bermain seperti musim lalu lah, nggak usah jauh-jauh. Ya, mereka tidak menunjukkan performa yang sangat fantastik seperti musim lalu. Drop semua. Pemain-pemain yang menjadi andalan, drop. Ditambah pemain-pemain tambahan mereka, Nunes, Gakpo, Elliot, terus Fabio Carvalho, itu nggak bisa diharapin juga, nggak bisa mengangkat performa tim. Sehingga, ya, gue jadi klub juga pusing juga, gitu. Lu sudah mengubah formasi, mengubah pemain, sudah semua dilakukan. Tapi gue lihat memang, ya, entah percaya atau tidak, kutukan 7 tahun Jurgen Klopp kembali terbukti. Dan di musim ini, di musim ketujuhnya bersama dengan Liverpool, dia pun terseok-seok. Sedangkan Potter lebih parah lagi. Ini pelatih yang baru menangani Chelsea tapi nggak mulus. Biasanya kalau pelatih baru itu kan biasa mulus ya kan. Setengah tahun mulus lah. Habis itu musim baru biasa terlihat tuh. Baru terlihat apakah bagus atau tidak. Nah, Potter ini kalau nggak salah hanya 10 atau 12 laga dia main bagus. Setelah itu hancur sehancur-hancurnya sampai sekarang. Sampai sekarang bener-bener hancur secara hasil. Nah, ini bahaya. Ya, match seperti ini bahaya untuk kedua pelatih kalau gue bilang. Siapapun yang kalah di pertandingan ini, posisinya akan semakin terancam menurut gue untuk dipecat. Ya. Di sisi lain Chelsea si Potter tidak punya banyak pilihan. Joao Felix kemarin baru didatangkan, langsung kartu merah. Dan kalau lu lihat lini pertahanan Chelsea dan juga Liverpool ini sama-sama lemah. Jadi kalau gue bilang apakah ini akan berakhir, apakah ini menjadi match yang seru untuk dilihat, gue lebih menantikan apakah kedua lini pertahanan ini melakukan kesalahan-kesalahan, karena itu yang menurut gue akan menjadi faktor penentu siapa yang memenangkan pertandingan. Siapa yang paling banyak membuat kesalahan, dua-dua tidak akan performa seperti sangat luar biasa, gue yakin, tapi minimal mereka akan coba untuk apa ya kalau gue bilang,
memanfaatkan kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh lini belakang. Jadi lini belakang kedua tim ini tidak boleh melakukan kesalahan. Ya. Dan itu faktor yang menurut gue sangat penting kalau mereka mau menang. Kalau siapapun mau menang lah, antara Chelsea maupun Liverpool. Oke, dan tentu saja ini penting ya, kemenangan ini penting untuk bisa ya minimal jangan terlalu jauh lah dari 4 besar, karena kalau Champions League aja mereka nggak lolos, gimana mereka mau aman, terutama pelatihnya mau aman. Terus Arsenal Manchester United, nah ini terbalik dengan tadi. Kalau tadi duel papan tengah, kali ini duel papan atas. Ya, dua tim yang bersaing untuk juara menurut gua dengan poin 47 Arsenal dan 39 Manchester United. Tentu saja kedua tim ini definitely ingin menang, tapi yang menjadi problem adalah absennya dari Casemiro. Itu menurut gua sangat amat berdampak untuk Manchester United. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena Casemiro kalau lihat di beberapa pertandingan ketika dia diturunkan menjadi starter itu selalu bermain konsisten dan selalu menjadi tulang punggung lini tengahnya Manchester United. Ya, dia sering melakukan tackle yang sangat baik, intercept yang sangat baik, bahkan dia juga membantu serangan. Nah, Casemiro absen tentu saja akan menjadi problem ketika Fred yang akan ditunjuk kemungkinan besar bersama dengan feeling gua Ten Hag akan memainkan Bruno di sayap lagi dengan si Anthony, di depan Marcus Rashford, di belakangnya adalah Eriksen dengan dua pivot McTominay dengan Fred, sama seperti dia pada saat menghadapi Manchester City. Cuman kan pada saat menghadapi Manchester City bukan McTominay yang main, tapi si Casemiro. Sekarang Casemiro tidak main, kemungkinan McTominay yang akan main. Karena mainnya di kandang Arsenal juga, gue rasa Ten Hag akan menerapkan strategi yang dia terapkan pada saat menghadapi Manchester City, yaitu mengandalkan transisi, mengandalkan counter attack cepat, mengandalkan trupas langsung kepada Rashford. Itu yang menurut gua akan menjadi titik bagi Manchester United dalam melakukan serangan. Lalu itu Arsenal sendiri, ya mereka tanpa praktis pemain inti semua yang akan main kemungkinan besar di depan pun Nketiah, Saka, Gabriel Martinelli, di tengah ada si Odegaard, Xhaka dan juga Thomas Partey. Di belakang pun ada kemungkinan besar si siapa? Ntar gue cek. Ini kemungkinannya adalah yang main itu Tierney atau siapa ya? Zinchenko sudah balik. Saliba, Gabriel dan ya Ben White. Ya. Jadi gua rasa tidak akan banyak perubahan dilakukan oleh Arteta karena selama ini dengan pemain-pemain itu dengan sistem yang sama mereka perform. Jadi buat apa diganti? Nah, ini sama dengan pertandingan tadi, bedanya gua harapkan ini pertandingan jauh lebih berkualitas karena melihat peringkat mereka dan performa mereka, dan gua juga ini menjadi ujian bagi kedua pelatih ya, bagi Erik ten Hag. Tentu saja kalau mereka bisa menang non Arsenal, kepercayaan diri, kepercayaan fans kepada dia semakin meningkat, dan kepercayaan diri pemain terutama itu akan sangat-sangat berefek kepada Manchester United. Sedangkan untuk Arsenal, ya kalau mereka bisa mengalahkan direct kompetitor peringkat 3, tentu saja posisi mereka akan semakin di atas angin untuk menjadi juara setelah kata Pep Guardiola ya, 2 dekade mereka tidak jadi juara. Jadi ini yang laga yang menurut gue sangat layak ditunggu, kedua pelatih yang bisa gue katakan perform di musim ini dengan pemain-pemain yang perform juga, dan semoga ya nggak boring match, sesimpel itu. Oke, dan biasanya ya match-match seperti ini itu biasanya gol-golnya itu tidak perlu banyak peluang, tapi tiba-tiba bam, gol, 1 gol, 2 gol dicuri. Ya, memanfaatkan kesalahan lini belakang tadi yang gue bilang, seperti pada saat seperti pertandingan Chelsea maupun Liverpool, memanfaatkan kesalahan sekecil mungkin, kesalahan individu itu sangat fatal kalau di match besar ini ya, seimbang ini. Maka dari itu kalau gue bilang dua-duanya ya, dua pertandingan ini 50-50 match, murni karena siapapun yang memenangkan pertandingan itu yang mendapatkan atau bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh lini pertahanan oleh tim lawan, dan juga kalau bisa sedikit mungkin mengurangi kesalahan individu, blunder fatal. Oke, segitu dulu. Kita lihat nanti siapa yang akan menang.
dari kedua tim. Apakah jalannya pertandingan akan seru atau tidak? Gue harap seperti itu. Yang jelas enjoy watching this two match. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.